What is up internet dan juga semua teman-teman, selamat datang di Ayo Belajar. Satu tanda yang menunjukkan bahwa dispensasi kasih karunia itu berakhir adalah satu peristiwa yang mengawali atau memulai semua peristiwa-peristiwa yang lain, yaitu peristiwa pengangkatan atau di dalam istilah teologinya itu rapture. Jadi rapture sendiri adalah proses di mana orang-orang percaya tubuh Kristus akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, ayat-ayatnya ada di dalam 1 Tesalonika 4 dari ayat 13 sampai ayat 18. Bahkan juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 bahwa tentang kebangkitan tubuh. Itu kita akan melihat bagaimana semua orang-orang percaya, setiap orang-orang yang sudah memiliki Kristus di dalam hatinya, mereka akan diubahkan dalam sekejap mata. Jadi kalau di dalam Tesalonika ya, kita baca ayat 15. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal, yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, dan pada waktu memimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Jadi ada tandanya, guys. Penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, kemudian orang-orang yang sudah mati nih, orang-orang yang sudah meninggal, mereka akan lebih dahulu dibangkitkan. Dibangkitkan jiwa dan rohnya, diubahkan dalam sekejap mata. Kemudian kita nih yang masih tinggal, yang masih hidup, orang-orang yang masih hidup, juga akan diubahkan dalam sekejap mata. Tetapi yang paling pertama atau yang lebih didahulukan adalah orang yang sudah mati di dalam Kristus dulu. Jadi prosesnya kira-kira seperti ini. Misalnya kalau ntar malam ada rapture, bunyi sangkakala, saya masih hidup kan? Saya akan menunggu dulu. Tapi meskipun dikatakan orang yang mati akan lebih dahulu, prosesnya akan terjadi dengan sangat cepat, saya yakin dan percaya. Jadi kita tidak akan merasa bahwa kita di posisi yang kedua begitu, atau berada atau diangkat sebelum orang-orang yang mati begitu. Jadi orang mati dibangkitkan, kita yang hidup akan diubahkan karena tubuh yang fana ini, tubuh fisik ini tidak akan bisa masuk ke surga. Dan apa yang terjadi? Kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Ayat 17. Jadi Tuhan akan turun dari surga, tetapi dia tidak akan menginjakkan kaki di bumi. Dia hanya ada di awan-awan, hanya ada di angkasa. Kemudian sangkakala berbunyi, penghulu malaikat berseru, orang mati dibangkitkan, orang yang masih hidup diubahkan, kita akan terangkat dan menyongsong Tuhan di angkasa. Kenapa ini saya katakan menjadi akhir dari kasih karunia dan mulai masa yang baru dan akan terjadi kekacauan? Karena coba kita bayangkan sedikit. Kalau tiba-tiba ada banyak sekali orang, ya meskipun tidak banyak, ya kita berdoalah supaya banyak orang percaya dan banyak yang terangkat pada waktu pengangkatan terjadi. Tapi coba bayangkan ada tiba-tiba dalam satu masa gitu, dalam satu waktu, dalam satu malam katakanlah, hilang. Entah kemana, tidak ada jejaknya, mungkin yang tertinggal hanya pakaian kita, tiba-tiba hilang aja gitu. Itu pasti akan memicu kekacauan dan juga memicu hal-hal yang tidak terduga akan terjadi tentu. Contoh, ada pilot misalnya. Dia orang percaya ini. Tiba-tiba pengangkatan terjadi. Pilotnya hilang. Pesawatnya masih di atas. Jatuh dong pesawatnya kalau pilotnya kagak ada. Atau sama halnya kayak mobil misalnya. Orang-orang lagi bawa mobil, ada satu keluarga orang percaya, mereka bawa mobil lagi liburan kemana, tiba-tiba pengangkatan terjadi, mobilnya jalan sendiri, orangnya udah terangkat. Jadi akan terjadi kekacauan dan itulah yang menjadi tanda bahwa masa kasih karunia berakhir.
masuk ke masa yang lain, yaitu 7 tahun masa sengsara, kemudian masa 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Jadi itu adalah sesuatu yang kita nanti-nantikan. Saya sendiri sih berharap nggak mati ya. Maksudnya ketika rapture terjadi saya masih hidup begitu, jadi tidak mengalami proses kematian. Jadi ada kebanggaan tersendiri, mirip-mirip jadi kayak Elia atau Henok begitu, terangkat gitu tanpa mengalami kematian. Tapi pada akhirnya kita tidak tahu kapan waktunya dan apa yang menjadi tanda-tandanya. Yang terjadi hanya penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Udah, itu aja. Tidak ada tanda-tanda yang lain, tiba-tiba ada gempa atau ada bencana alam apa, tidak ada. Tuhan akan datang sama seperti pencuri di malam hari. Pencuri tidak akan minta izin atau permisi untuk mau mencuri. Kedatangan Tuhan pun demikian. Ketika Tuhan datang mengangkat gerejanya, mengangkat tubuh Kristus, mengangkat kita orang percaya, tidak ada tanda-tandanya. Jadi selagi kita masih ada kesempatan, teman-teman, selagi kita masih diberikan waktu oleh Tuhan, mari pastikan apakah kita sungguh-sungguh akan mendapat bagian di dalam proses pengangkatan nanti. Atau jangan-jangan kita pikir karena kita rajin masuk ibadah, karena kita rajin berbuat baik, jika kita pikir saya akan terangkat. Padahal ketika momen itu terjadi, kita malah tertinggal. Jadi pastikan sungguh-sungguh apakah Yesus sudah ada di dalam hati kita. Apakah sungguh-sungguh kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah kita benar-benar sudah menjadi tubuh Kristus, sudah menjadi anak Allah, sudah mendapat bagian nantinya di dalam kitab kehidupan dan akan terangkat sama-sama dengan orang-orang percaya yang lainnya, menyongsong Tuhan di angkasa. Kalau mau dibayangkan, itu adalah momen yang begitu menyenangkan. Pada akhirnya bertemu dengan Yesus, bukan Yesus yang ada di kalender, bukan Yesus yang ada di film, tapi bertemu muka dengan Yesus Sang Juru Selamat kita. Itu adalah momen dan waktu yang begitu indah dan pastinya menyenangkan. Kita tidak tahu kapan waktunya, tapi pastinya itu menjadi pengharapan kita suatu saat nanti, meskipun di dunia ini kita menderita, kelak kita akan bertemu dengan Yesus dan tinggal sama-sama dengan Dia di surga yang kekal. Sampai sini video kali ini. Kiranya kita boleh memahami dan lebih aware lagi. Periksa hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah punya kepastian? Apakah kita sungguh-sungguh sudah punya jaminan keselamatan atau tidak? Jangan sampai kita tertinggal. Oh ya, teman-teman bisa cari ada filmnya Nicolas Cage, judulnya Left Behind. Nah, itu bercerita soal rapture dan juga 7 tahun masa sengsara. Kalau teman-teman mau belajar mungkin supaya bisa lebih tertarik sebelum baca Alkitabnya, atau supaya dapat visualisasi ketika membaca yang ada di dalam Alkitab, mungkin bisa nonton filmnya juga, bagus sekali, judulnya Left Behind. Jangan lupa di subscribe channelnya, videonya di like dong. Videonya di like, di share, sebarkan ke teman-teman kalian, atau ke orang-orang yang kalian kasih. Jangan sampai kalian punya pacar, punya teman, atau bahkan orang tua yang belum terima Tuhan Yesus, sehingga kita ke surga, kita terangkat, pacar kita, bahkan lebih parah orang tua kita, mereka yang tertinggal dan mereka akan mengalami 7 tahun masa sengsara. Jangan sampai seperti itu. Sebarkan video ini dan beritakanlah Injil kasih karunia. Sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you guys.